أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembacaan dzikir pagi yang telah kita lakukan bersama-sama. Semoga dengan dzikir tersebut menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Menuju acara selanjutnya yakni tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al Ustadz Ahmad Paiman. Kepada beliau kami serahkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala bi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para asatidah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan kajian yang mestinya jadwal ustadz dari luar ya. Karena kalah duluan, jadi ya akhirnya kita ngalah juga ya. Akhirnya ya udah kami ganti. Jadi tema yang akan kami bawa pada pagi hari ini membacakan satu hadis saja. Jadi kalau kemarin biasanya kitab fikih Imam Syafi'i yaitu masuk pada bab sholat. Kemudian kali ini kami sampaikan atau kami akan membacakan sebuah hadis. Jadi harapan kami ketika sholat ya, ketika menyampaikan bab sholat ini termasuk respon atau pertanyaan-pertanyaan ini. Karena bab sholat itu sangat penting ya, bahwa awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu sholat. Maka kajian sholat nanti itu yang belum tahu bagaimana sampai tahu ya, bagaimana sampai tahu dasarnya. Jadi kita yang mengamalkan ibadah itu dengan tahu dasarnya, maka ditanyakan yang belum tahu. Untuk kajian pagi ini kami akan menyampaikan sebuah hadis ya. Di hadisnya ringkasan yang para ulama ya. Ini yaitu sawabus shadaqatus sirri, judulnya ini ya. Ini dititik beratkan pahala orang yang bersedekah sirri, artinya dengan tidak terang-terangan ya. Tetangganya bahkan tidak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, biar gak ngantuk ya. Kita baca bersama-sama ya. Nah, adik-adik ini yang ya, dibangunkan, disentuh-sentuh ya. Nah, sholatnya tadi sudah dipendekkan ya, masih ngantuk ya. Pas imamnya udur tadi ya, akhirnya satu juznya dikurangi, tidak dibaca lengkap karena sudah terlambat waktunya. Nah. Ya, kita baca bersama-sama ya, adik yang nungklun-nungklun itu biar tidak ngantuk. Kita biar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi wa rajulani tahaba billahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah azza wa jalla wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu rawahu Bukhari wa rawahu Muslim. Jadi saya baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kepada Abu Hurairah qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi santri ya, kemarin dapat saran Ustaz Aris itu, saya minta diindahkan ya. Artinya santri itu ibaratnya orang mencari ilmu itu pakai alat ya, pakai alat perangkat ya. Jadi ketika hari Jumat sama hari Ahad, beliau sarankan ini agar para pelajar itu bawa buku ya. Artinya Imam Syafi'i memberikan isyarat ibaratnya orang berburu itu sudah dapat satu burung terus diikat ya. Satu burung diikat. Ya, ikatan kita itu ya dicatat gitu. Kalau nanti lupa atau suatu saat nanti kalian akan menyampaikan tausiah, itu tinggal kenangan-kenangan yang sudah lama tinggal buka. Nah itu sumber-sumbernya seperti itu. Jadi ini saya minta semuanya ya, semua para santri ini dilakukan. Jadi kalau hari Ahad sama hari Jumat ini dibawa buku. Jadi saya ulangi, Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan ya, ada 7 golongan ya, yang 7 golongan itu tidak akan mendapat naungan ya,
kecuali tidak akan mendapat naungan kecuali pada suatu saat yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada 7 golongan ini yang akan mendapat naungan. Jadi akan dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanti tidak ada naungan kecuali dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Yang pertama ini imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, maka bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Nanti paling tidak kita memimpin keluarga kita. Wanita ya memimpin keluarga, anak-anaknya, rumah tangganya. Jadi saya ulangi, ada 7 golongan yang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perlindungan, tidak ada perlindungan kecuali 7 kelompok ini yang akan mendapat perlindungan. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, ini memang berat ya. Maka disebutkan nomor 1. Disebutkan nomor 1. Disebutkan nomor 1, pemimpin yang adil. Warna ada satu hadis yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ini kalau pemimpin itu tentu bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Penggembala itu bertanggung jawab atas penggembalaannya, yang digembalanya. Gitu. Ya sama ini. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala, ini agak kami perpanjang sedikit. Innallaha ya'murukum an tu'addul Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah ini kepada ahlinya, kepada yang berhaknya. Yang berhak disampaikan. Disampaikan amanah itu. Amanah itu apa? Titipan. Kalau titipan kita yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam. Islam itu harus sampai kepada kita. Setelah sampai kepada kita, itu disampaikan kepada orang lain. Tidak mesti harus dengan dakwah. Artinya dengan dakwah itu ada dengan hal, ada dengan contoh, ada yang dengan qaul. Terus yang pertama itu Rasulullah SAW bersabda, adil amanata ila mani tamanaka. Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu. Amanah. Jadi maka pemimpin akan mendapat naungan, ditaruh dalam hadis ini nomor 1. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemimpin yang adil tadi. Terus adil amanati ila mani tamanaka. Terus sampaikan amanah itu menyampaikan kepada orang yang mempercayakan. Wala takhun man khanataka. Anda jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Itu urusan ya. Tapi kita diankan seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini biasanya ukuran pemimpin ini
kepada hal-hal yang mesti dimiliki umum itu menjadi patokan rahasia. Kalau hal-hal yang mesti dimiliki oleh kepentingan umum, oleh masyarakat mana saja, artinya lapisan umum, itu kalau sampai dikhianati akan menimbulkan bahaya. Contoh, jadi al-muslimuna syuraka'un fis salasah. Orang muslim itu orang muslim itu berkongsi dalam tiga perkara. Artinya berkongsi itu orang muslim itu sama-sama memiliki dalam tiga perkara. Tiga perkara. Kalau tiga perkara ini nanti kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, itu mesti akan menjadi malapetaka. Atau bahkan untuk golongannya menjadi malapetaka. Apa? Jadi al-muslimuna syuraka'un fi salasin, bahwa orang mukmin itu berkongsi, memiliki bersama dalam tiga hal. Yang pertama bilma'i, air. Jadi air itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan air ya. Yen kula panjenengan iki pas rada napa? Rada angel qadara Allah gitu munculke wonten sumber gitu. Wonten sumber. Tapi air itu adalah kepentingan bersama. Itu harus menjadi ukuran kepentingan bersama. Jadi kalau sampai kita gali air di tempat kita, orang lain tidak mendapatkan air, sedangkan kita punya kelebihan, nah berdosa kita. Karena air itu kalau mau al-muslimuna syuraka'un fis salasah, bahwa orang mukmin itu berkongsi, memiliki bersama dalam tiga hal. Tapi kalau sambi toro niki sawah niki sumber aire dari terancah ya. Upami terancah niku nek ditengok dari segi kesehatannya, karena mumbulnya dari situ selain dari telatar ya. Telatar kan banyak boten ngalir situ ning dari terancah sing niku. Nek upamane terancah niku didadekke aqua dijual gitu. Cobi ke Klaten sekitar aqua gitu. Sekitar aqua Klaten niku akhirnya kan masyarakat udah kesulitan. Minumnya akhirnya harus beli. Kolomben itu kanthi nyelulupke ya. Nyelulupke. Nek saniki rada diragokke karena mboten biasa nggih. Nek anak kula panjenengan sedaya zaman alite bahasa mengatakan niku kan nek enten air niku ajeng ngunjuk niku tinggal nyelupke mulu ngoten mawon. Lah sakniki ora dadi ragu kecuali nggih ujung mriku nggih pas ngali rene. Jadi artinya tidak boleh ya. Hari itu harus kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama akhirnya melimpah kan, rezeki ini ngalir teng catur mengairi sekian hektar tanah. Itu ibaratnya seperti itu. Maka dalam niki kianate biasanya dalam kepentingan umum niki. Yang kedua, maka kita tidak boleh gali sumur, itu memang hak kita. Tapi sejauh mencukupi kebutuhan kita sudah cukup, harus dituangkan ke orang lain. Sampai hewan kita, sampai kebun kita cukup untuk diairi dari situ. Nah itu harus, kalau saudara tetangga kita membutuhkan itu tetap kita berikan. Karena dasarnya tadi bahwa
al muslimuna syurakaun fi salasah, bahwa orang muslim itu berkongsi memiliki bersama dalam 3 hal. Nah niku hampir anu ya. Hampir tanah air-air yang pun saya itu mesti ditekel. Nek dimiliki lembaga daerah untuk kepentingan daerah. Nah ini kan ampun dijual kali asing, wes akhirnya napa? Ya dadi sengsara mawon. Minum air sing kolomben iso celulup, akhirnya harus beli ya, harus beli. Nah niku. Yang kedua, pilkala. Pilkala itu tempat penggembalaan. Nek zamane Ustadz mudah-mudahan ini pun boten lagi tempat penggembalaan alit-alite kula niku tesih ya. Kula niku tiyang sepuh kula duwe wedhus niku 17 niku. Nek pagi niku tinggal buka kandang ngungkus muantek sore wis ura niku. Mungkin tuane sing manggil. Artinya duwe tempat niku saat niki pun kan pun dipeta-petakan kan, karena pun dipeta-petakan. Ini artinya bahwa sekarang pun berubah, artinya tempat penggembalaan itu sudah berubah, tempat-tempat umum, tempat-tempat umum, bandara pun berubah jadi bandara, ini kan tempat umum, terminal, kemudian stasiun itu kan tempat-tempat umum. Yang kolombet tempat penggembalaan ini, atau maka itu tempat itu dimiliki oleh negara. Itu sebenarnya para ulama dahulu menciptakan undang-undang itu bahwa sumber alam itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat itu karena terinspirasi hadis ini. Bukan untuk golongan. Siapa saja itu mesti kena ini. Yang bertahan di situ itu karena terinspirasi hadis ini. Jadi ulama itu memang pada saat itu kenapa? Artinya sudah terinspirasi nih. Jadi ulama ini jadi kepentingan umum tadi. Jadi saat ini kepentingan umum pun benten. Lah saat ini kepentingan umum menek ditaruh parkir ya waktu itu untuk kepentingan umum. Lah sayangnya kepentingannya umum ditekel karo orang asing, akhirnya bukan kepentingan umum, duitnya malah digolari yang asing diko. Ini harus dipahami kalau panjenengan ini ya. Artinya untuk kemakmuran, dibikin air, dibikin untuk daerah situ, ya kemakmuran di situ untuk memberikan pajak dan kemakmuran masyarakat di situ. Itu harus seperti itu. Jadi ulama terdahulu itu sudah terinspirasi itu ya, sumber alam dan sumber daya alam yang melimpah ini dikuasai negara, artinya yang bertanggung jawab mengelola negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Itu artinya yang bikin undang-undang dimasukkan dalam batang tubuh itu terinspirasi dari situ. Yang terakhir, nar. Nar itu kan nek kula panjenengan sedaya ya minyak bumi, gas, tambang nikel. Ini maka dalam undang-undang itu dikuasai negara. Orang dengan kuat segelintir orang. Maka alat kepentingan umum itu tatkala sudah dipegang, artinya bukan negara, bukan untuk kemakmuran rakyatnya, sudah celaka, musibah. Nah ini kenapa tadi ya? Kenapa? Ya ini yang mengelola ini kan pimpinan tadi ya, pemimpin yang adil tadi. Nah, pemimpin yang adil itu dia karena dia mau memenuhi, melestarikan kepentingan umum itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya, maka rakyatnya ketika makmur akhirnya berdoa untuk keasliannya, untuk kesejahteraan pimpinannya juga dunia sampai di akhiratnya.
Nah itu. Kemudian yang kedua ya, jadi ternyata sumbernya adalah kepentingan umum tadi ya, harus dipergunakan untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya itu ternyata terinspirasi dari hadis itu. Yang kedua, setelah imamun adilun, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Ini mestinya dimiliki santri ini ya. Coba santri. Nah, ini ya cocok enggak dengan hadis ini ya? Yang ngantuk-ngantuk coba. Nah, disentuh. Nah, syabun itu pemuda. Pemuda. Nasya'a yang hidup, yang berkembang fi ibadatillahi azza wa jalla. Berkembang hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ini mestinya santri itu bangga. Bangga. Karena hidup Anda 24 jam ini sejak dipaksa-paksakan oleh orang tua awalnya. Tapi kalau Anda sudah meyakini, dasari dengan ilmu, akhirnya mesti bangga di sini, bersyukur. Bersyukur. Yang hidup kalau kata di hadis yang saya sampaikan dalam mukadimah, man kharaja bil ilmi fa huwa fisabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka seandainya Anda mati di dalam mencari ilmu ini, Anda fisabilillah. Anda mati dalam fisabilillah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Jadi mulia betul kan. Jadi di sini syabun nasya'a fi ibadatillah, itu seorang pemuda yang hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Hari ini Anda curahkan untuk beribadah kepada Allah, membaca Quran, mengulang pelajaran sholat sunnah, sholat wajib bisa berjamaah. Wah, ini kalau sudah Anda di luar kan repot. Wah, nanti kecuali orang-orang yang memang sudah tertata betul. Wah, itu kan repot juga. Nah, maka Anda bersyukur. Menjadi satu kelompok tadi yang nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala sudah tidak ada naungan yang lain. Maka Allah akan memberikan naungan. Allah akan memberikan naungan kepada kalian. Yang ketiga, ada pada Pak Santri. Ini mesti bersyukur. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki atau seseorang yang hatinya selalu tertambat di masjid. Bagaimana masjid Allah ini makmur? Kenapa kok di masjid? Sekolahnya sekolah mempelajari Islam, nanti di teknologinya, sekolahnya semuanya rangkaiannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seseorang yang hatinya tertambat, terikat dengan masjid, pokoknya bagaimana beribadah itu. Nah, ini ada pada kita, kalau ada pada para santri, ada pada para ustadz. Loh, kenapa? Ini punya daya kekuatan yang luar biasa. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala, wa azizi wa jalali, demi kemuliaan, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, inilah uhimu bi ahlil ardi adaban. Kalau seandainya aku ingin menimpakan azab kepada penduduk itu, pada kampung itu, wa azizi wa jalla inni la uhimu bi ahlil adaban idza nadartu fiyya. Kemudian apabila aku lihat orang-orang itu, ada satu kelompok itu, imaro,
imari buyuti, memakmurkan rumah-rumahku, rumah Allah, yaitu rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Berarti yang masjidnya dihidupkan dengan sholat jamaah, digunakan untuk kajian, sholat sunnah, membaca Quran, itu kan luar biasa yang diharapkan orang-orang, orang-orang apa namanya, wakaf yang di masjid itu salah satunya kan ini. Kalau sudah vakum, wah bahaya sekali. Wah ini insya Allah. Nah di sini, kalau sudah memakmurkan masjidku, watahabina biya, kemudian yang kedua orang saling berkasih sayang karena aku, karena Islam ini, karena Allah. Ini nanti ada ya, disebutkan hadis ini ada. Seorang berkasih memakmurkan masjidnya Allah, ya makmurnya ya didandani ya, ajeng dandani dereng kelakon Pak ya, ajeng naikkan. Sebdo hari ini. Oke, doa hari ini ya. Ajeng dinaikkan santrinya sekebak lan iki masyarakate nek Jumat terutama nek terasa niki. Nah niki. Lah itu salah satu memakmurkan masjid. Benar. Yang terakhir wastaghfirina wa tahabina fiyya summa astaghfiruna bil ashar. Kemudian yang ketiga adalah meminta ampun di waktu sahur. Kalau ada 3 unsur niki ada pada santri, maka anda dihidupkan dengan peraturan yang baik ini. Ini kalau ada 3 orang yang memakmurkan masjid, kita masuk kelompok di dalamnya. Kemudian orang yang kedua, orang yang berkasih sayang terhadap saudaranya. Yang ketiga, kita mohon ampun di waktu sahur. Mohon ampun di waktu sahur itu ya ada dengan sholat, gambarannya para ulama dengan sholat, menghidupkan sholat malamnya, sholat sunnahnya, tapi di waktu malam sorobtu dzalika anhum, aku palingkan, mestinya adab itu dikeblokkan di sini karena ada kelompok yang melakukan ini, maka Allah palingkan ke tempat yang lain. Ini keberkahannya salah satunya di sini. Nah, jadi saya ulangi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya tertambat di masjid ini di sini. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahaba billahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi, yaitu ada 2 orang yang dia ini saling mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu di sini karena mencari ilmunya Allah. Tatkala berpisah nanti, kan kalian sudah menyebar, memperdalam ilmu, ada yang mendakwahkan, nanti juga karena Allah. Nah itu nanti masuk kelompok ini, insya Allah. Loh kan kita terbayang ya kan. Kami belum pernah ke Irian ya, tapi ada siswa sini yang hari ini kita kirim ke Irian. Kan sudah mewakili dakwah di sana. Misi-misi di sini sudah sampai ke sana. Contohnya seperti itu ya. Jadi saya ulangi, jadi 2 orang yang berkasih sayang, maka Rasulullah SAW dengan para sahabat itu sampai kasih sayang kok ke 2 orang ini ya. Sampai beliau mewasiati gini, ausoni khalili an salasa, katanya, aku diwasiatkan kepadaku kekasihku. Dan para sahabat sampai ngatakan bahwa Rasulullah itu kekasihku. Karena begitu cintanya. Nah, ini yang digambarkan ini, rajulani tahaba fillahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. 2 orang. Sampai Rasulullah SAW berkata pada para sahabat itu, Anda kepada teman itu seperti itu. Bukan ada bully. Kalau mulai ada yang bully itu, ya segera dikasih tahu. Kita di sini tidak mau tujuannya sama, tidak usah saling
apalagi sampai bikin geng, ndak usah. Bersatu tafaruk tadi. Maka Rasulullah sampai mengatakan ya, sahabat ini ya, kekasihku mewasiatku 3 perkara. Ya. An utira qabla an anam ya, agar aku sholat witir sebelum tidur. Kemudian asyamu salasati ayyami min kulli syahrin, agar aku puasa 3 hari setiap bulan. Kalau 3 hari setiap bulan ini kita bisa mengamalkan yang yaumul bid itu sama dengan puasa 1 tahun. Loh hitungannya gimana? 3 hari bulannya itu ada 12, 3 bulan berarti 3 bulan kali 3 kali kali 12 berarti 36, kebaikannya 10 kali berarti 360 kali. Itu maka perhitungannya para ulama seperti itu. Jadi saya ulangi ya, itu. Rajulani tahabani fillah istama'a ala dzalika wa tafarraqu alaihi. Ada 2 orang laki-laki yang saling kasih sayang, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi mewasiatkan tadi. Yang terakhir rakaat duha. Paling tidak wasiat tadi kepada kekasihku Rasulullah tadi mewasiatkannya paling tidak itu pesantren itu biasakan ya, biasakan sholat duha. Bahasa santri ini ya, kalau yang ngomong saya hadis itu kan kata sama saya. Artinya saya dituntut juga. Sebelum menyampaikan itu saya sudah dituntut dulu. Saya sudah ngerti ilmunya ini kan. Berarti para ustadz sama. Wah itu berat nih, jadi kebiasaan berat. Tapi kalau jadi kebiasaan, insya Allah, oh iya saya belum melakukan itu, enggak. Nah itu. Apa yang diwasiatkan? Yang berikutnya, yang kelima ya. Warajulun da'at humra'atun. Ada seorang, nah ini seorang laki-laki. Biasanya kalau laki-laki itu kalau umur SMA gitu ya, itu atau ganteng-gantengnya kan. Nah itu ganteng-gantengnya. Ya enggak kira-kira. Kayak Abbas itu kan ganteng-gantengnya. Mana Abbas ini? Coba udah ganteng sholatnya malam 1 juz ya kan? Orang enggak usah 1 juz lah ya. Kata Rasulullah SAW, man sholla bilailin bimi'ati ayatin. Barang siapa yang sholat malam, malamnya itu sholatnya itu 100 ayat, lam yuktab minal ghafil. Kata Rasulullah SAW, tidak dicatat orang yang lalai. Pesantren bisa melakukan itu. Bisa yang lanjutnya, waman shalla bimi'atai ayatin yuktab minal qanitinal mukhlisin. Orang santri, orang yang bisa sholat malam bisa membaca 200 ayat, maka dia dicatat oleh Allah orang yang taat dan orang yang ikhlas karena Allah. Luar biasa santri ini. Kesempatan pada kita. Kesempatan pada ketika kita berada di pesantren ini. Apakah ini tidak ada manfaat? Allah akan angkat dari amalan-amalan yang sunnah, Allah akan muliakan. Tapi kalau kita itu sekedar yang wajib, yang kaum muslimin yang umum yang wajib, tidak masalah, itu sudah bagian dari zuhud. Tapi kalau kita ingin memperdalam tentang adanya itu, kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Alaikum biqiyamul lail. Hendaklah kalian wahai para santri, hendaklah sholat malam. Fa innahu da'bus solihina man qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, orang tirakatnya pada zaman dulu itu sholat malam itu. Lah kalau rohnya sudah hilang bagaimana? Nanti berbahaya omongan itu. Omongan saja.
Omongan nanti akan diterima omongan. Kalau kita omongan sampai hati akan diterima omongan kita diterima sampai hati yang dalam pun menerima. Iya kan, saya nempati rumah wakaf yang saya tempati. Sebagaimana akad saya tunaikan. Karena apa? Karena saya bisa sholat di dalamnya itu orangnya mendapat pahala, penuh harapan dapat pahala. Begitu juga tadi malam kami badal, terus kami kasih contoh doa-doa orang-orang, termasuk musinin yang menyedekahkan ini kita doakan saat yang mustajab tadi. Yang hidup, yang mati, yang sudah meninggal itu tetap kita doakan. Walaupun seandainya kita tidak mendoakan pun Allah akan ngasih berpahala amalan kita tadi. Tapi kita sebagai orang yang bersyukur ya kita doakan juga. Begitu. Yang terakhir, jadi ini adalah seorang laki-laki yang ganteng tadi. Da'at imra'atun, diseru atau diajak oleh wanita data mansobin. Data mansobin wa jamalin. Dia mempunyai kedudukannya darah biru. Darah biru itu di hadapan Allah tidak ada manfaatnya juga. Tapi maksudnya dia punya darah biru, wajah malin yo kecantikannya ngajak berbuat maksiat. Kita apa katanya? Dia jawabnya ini akhafullah. Saya takut kepada Allah mau diajak kayak gitu. Mau dielet-eleti wanita ini suka nih ngelet-eleti kan? Nah itu hati-hati ngeleti. Merayunya mendayu-dayu biasanya. Oh itu hati-hati. Kita ini bisa menggugurkan kita, maksudnya bisa nanti martabat kita bisa runtuh karena ini. Maka harus hati-hati. Faqala inni akhafullah, maka ketika diajak bermaksiat tadi saya hanya takut kepada Allah, enggak sampai ke itu ya. Sebagaimana diperumpamakan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian warajulun, ini nih yang masuk judul tadi. Warajulun tasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang kalau sedekah itu dirahasiakan, tidak diumumkan. Ini pakai ini. Boleh enggak diumumkan? Boleh, tapi harus menjaga niat betul. Jangan sampai ya jangan sampai tujuannya itu jangan sampai keliru. Tapi kalau yang jahar-jahar, yang zakat, yang sholat jamaah, itu nampakkan, itu rukun, itu syiar kok. Tapi yang sedekah, yang sunnah-sunnah itu boleh dirahasiakan. Karena apa? Nah ini digambarkan nanti ketika ada naungan itu kita akan dikasih naungan itu lantaran niat kita tadi sampai kita memberikan sedekah itu sampai tidak tahu dia ternyata sedekah toh. Jangan ya sembunyi-sembunyi juga enggak, terang-terangan juga enggak, berbahaya kan? Ya artinya kita jaga juga. Seperti itu. Kemudian yang dalam tema tadi dan sampai menyedekahkan tangannya itu sedekah, tangan kirinya pun tidak tahu, itu gambarannya. Yang terakhir itu rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang mengingat Allah, masa-masa lampunya itu pernah suram begini-begini, ketika akhir hidupnya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sendiri, fadat ainahu, maka mengalirlah cucuran air matanya. Orang ini akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hati penyampaian disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Tamiyan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran.
Menuju acara terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.